Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini dari kelompok satu membawakan sebuah aplikasi bernama Absensiku. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairon Ahlakul Firdaus dengan NIM 2520 111 32 dan rekan saya. Astra Barakataula dengan NIM 2520111220 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arya Putri Marimbi dengan NIM 2520111004. Jadi di sini dalam proses pembelajaran di sekolah, pencatatan kehadiran siswa merupakan hal yang sangat penting. Namun, dalam praktiknya, banyak guru masih melakukan absensi secara manual, baik menggunakan buku maupun file sederhana. Hal ini sering menimbulkan kendala, terutama saat melakukan rekap data kehadiran dalam dalam jangka waktu mingguan maupun bulanan. Proses rekap yang dilakukan secara manual cenderung memakan waktu, rentan terhadap kesalahan pencatatan, serta kurang efisien dalam pengolahan data. Selain itu, pencarian data kehadiran siswa tertentu juga menjadi lebih sulit ketika data belum terorganisir dengan baik seiring berkembangnya teknologi. Digitalisasi dalam dunia pendidikan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah aplikasi absensi yang dapat membantu guru dalam mencatat, menyimpan, dan merekap data kehadiran siswa secara otomatis. Dengan adanya aplikasi Absensiku ini, diharapkan proses pengolahan absensi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Dengan ini, tujuan kami adalah mempermudah guru dalam mencatat, menyimpan, dan mengolah data kehadiran siswa secara digital, sehingga dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan mendukung penerapan digitalisasi dalam dunia pendidikan. Penjelasan akan dilanjutkan dengan Flowcard. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Nah, flowchart ini menjelaskan proses pemilihan sekolah pada aplikasi. Lalu proses dimulai dari simbol start. Setelah itu sistem menampilkan daftar sekolah, kemudian pengguna atau pemilih menu tambah sekolah. Pada tahap decision, pilih sekolah, sistem memeriksa apakah sekolah yang dipilih ditemukan atau tidak. Jika sekolah ditemukan, maka pengguna akan masuk ke halaman utama aplikasi. Namun, jika sekolah tidak ditemukan, maka pengguna dapat memilih atau menu tambah sekolah. Pada decision tambah sekolah, sistem memeriksa apakah pengguna ingin menambahkan sekolah baru. Jika ya, maka proses akan menuju fitur tambah sekolah. Sedangkan jika tidak, maka sistem menampilkan pesan bahwa menu tidak ditemukan. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart pada menu utama aplikasi absensi sekolah. Nah, flowchart ditemukan dari proses main aplikasi sebagai awal program dijalankan. Setelah itu sistem masuk ke menu aplikasi yang berfungsi menampilkan pilihan menu kepada pengguna, kemudian pengguna melakukan input menu, yaitu memilih fitur yang ingin digunakan dalam aplikasi. Pilihan pertama adalah import siswa. Pada proses ini, sistem digunakan untuk mengimpor atau memasukkan data siswa ke dalam aplikasi. Di pilihan kedua adalah tambah siswa, yaitu proses untuk menambahkan data siswa baru. Pilihan berikutnya adalah tampilkan siswa. Pada bagian ini, sistem menampilkan seluruh data siswa yang tersedia. Selanjutnya ada input absensi yang digunakan untuk memasukkan data kehadiran siswa. Kemudian terdapat tampilkan absensi, yaitu proses untuk menampilkan data absensi yang sudah tersimpan. Setelah itu ada cari absensi yang digunakan untuk mencari data absensi tertentu berdasarkan kebutuhan pengguna. Berikutnya terdapat menu pindah kelas, yaitu proses untuk memindahkan data siswa dari satu kelas ke kelas lainnya. Terakhir adalah menu keluar. Pada bagian ini terdapat percabangan keputusan. Jika pengguna memilih yes, maka program akan berakhir atau end.
Sedangkan jika memilih no, maka sistem akan kembali ke input menu sehingga pengguna dapat memilih menu lainnya. Oke, selanjutnya adalah terkait fungsi-fungsi yang ada di menu yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya. Di sini kita mulai dari import siswa, yang mana di import siswa ini kita mulai sistem meminta untuk menginputkan file list siswa atau file list nama siswa. Jadi di aplikasi kami, sistem kami bisa menggunakan import siswa dan juga tambah siswa, yang mana di fitur import siswa itu sendiri kita harus menyediakan aplikasi dalam bentuk list file, baik itu txt ataupun sejenisnya, sehingga sistem bisa membaca dan juga akan dilakukan proses penambahan data. Di sini setelah menginputkan lokasi dari file tersebut, maka sistem akan melakukan proses pembacaan file. Selanjutnya akan terjadi sorting absensi dan juga menyimpan data. Di sistem sorting absensi ini kami menggunakan algoritma quick sort karena efisiensinya adalah melakukan sorting. Selanjutnya, ketika proses penyimpan data sudah berhasil, maka akan muncul sebuah output berhasil import data. Di voucher setelahnya adalah tambah siswa secara manual. Beda dengan sebelumnya, kalau di sini user diminta untuk menginputkan nama siswa secara manual. Kemudian, sistem akan memproses penambahan data dan juga akan dilakukan proses sorting absensi menggunakan quicksort, dan data tersebut akan disimpan dalam bentuk JSON. Terus setelah itu, jika berhasil, maka akan memunculkan output berhasil menambahkan data. Selanjutnya, di sini adalah menu untuk menampilkan siswa. Di sini kita mulai dari proses untuk membaca file data. Jadi aplikasi kami menggunakan sistem penyimpanan JSON file data, yang mana setiap data siswa, data kelas, dan lain sebagainya disimpan dalam bentuk JSON, sehingga kedepannya ketika ada perubahan aplikasi, maka hanya perlu mengirimkan data, dan data tersebut akan dibaca secara otomatis oleh sistem. Kemudian terdapat decision. Di sini adalah pengecekan di mana file tersebut apakah ada atau tidak ada. Jika tidak ada, maka akan kembali ke main application, dan juga jika ada, maka akan menampilkan list siswa dan program akan berhenti. Selanjutnya, di sini adalah sistem untuk input absen. Sama dengan sebelumnya, di sini terdapat sebuah proses untuk membaca file data karena data tersebut akan digunakan, data tersebut berasal dari file JSON. Dicek juga apakah file tersebut ada. Jika tidak ada, akan kembali ke main application, dan jika ada, maka akan menampilkan list dari siswa tersebut. Kemudian kita diminta untuk memilih metode. Memilih metode ini ada dua, yang mana yang pertama adalah menggunakan metode absen. Kalau kita menggunakan metode absen, maka user diminta untuk memilih nomor absen dari siswa tersebut. Maka akan terjadi proses absensi yang akan kita jelaskan di kemudian. Di sini ini ada, jika user menggunakan metode pencarian nama, maka akan diminta untuk menginputkan nama dan akan terjadi proses absen. Untuk proses absen ini kita menggunakan call function berasal dari proses absensi berikut. Di proses absen ini, yang pertama terjadi proses pengecekan apakah siswa ditemukan atau tidak. Jika siswa tidak ditemukan, maka akan muncul output informasi siswa tidak ditemukan dan akan kembali ke main aplikasi. Terus jika siswa ditemukan, maka akan muncul sebuah tabel untuk data siswa. Dan setelahnya user diminta untuk menginputkan tanggal absensi. Di sini user akan lanjutkan status absennya, apakah hadir, izin, atau sakit. Kemudian terjadilah proses penambahan data. Di sini juga akan terjadi penyimpanan data ke file JSON. Jika berhasil, maka akan muncul informasi berhasil menambahkan dan akan kembali ke proses setelahnya, yaitu end. Setelah ini ada menu untuk tampilkan absensi. Sama dengan sebelumnya
kita membaca file terlebih dahulu. Jika ada, maka akan menampilkan absensi siswa, dan jika tidak ada, maka akan kembali ke main application. Setelah itu, di sini ada fitur untuk pencarian data absensi, yang mana berfungsi untuk memunculkan informasi absensi dari setiap siswa yang kita cari. Kita mulai dari membaca file data terlebih dahulu. Jika file ada, maka akan diminta untuk menginputkan nama siswa. Terus terjadilah proses pencarian nama menggunakan logika binary search. Setelah itu akan muncul data absensi siswa dalam bentuk tabel dan program selesai. Terus di sini ada pindah kelas lain. Yang dimaksud dari pindah kelas lain ini adalah ketika admin atau guru tersebut ingin berpindah kelas dari kelas A ke kelas B atau dari B ke A. Sama dengan sebelumnya, di sini juga ada proses untuk membaca file data, namun yang dibaca di sini adalah data dari kelas. Terus jika file ada, maka akan lanjut ke list daftar kelas. Terus kita diminta untuk menginputkan nomor kelas, dan di sini terjadi proses perpindahan data. Gitu. Setelah itu kita akan masuk ke penjelasan program, di mana kita di sini menggunakan Python untuk bahasa pemrograman, karena Python mudah digunakan, mudah dipahami, dan juga efisiensinya tinggi. Pada baris pertama sampai kelima ini kita menggunakan library atau utilitas yang disediakan oleh Python. Di sini kita menggunakan OS, menggunakan sistem, menggunakan JSON, datetime untuk tanggal, ini patlib untuk membaca file data tersebut. Terus kemudian ada fungsi untuk banner. Di sini fungsi banner ini digunakan sebagai mempercantik aplikasi aja, jadi hanya berfungsi sebagai informasi aplikasi. Nah, di sini fungsi ini digunakan untuk menampilkan data. Jadi saya membuat sebuah fungsi yang digunakan otomatis untuk membuat tabel. Jadi kita hanya perlu setup header-nya apa, row-nya apa, dan juga judulnya apa. Di sini ada pengecekan jika title ada, maka di sini akan memunculkan seperti banner garis dengan ukuran panjang 80, dan di sini ada memunculkan title dari parameter title ini, terus menggunakan class center yang mana berfungsi untuk menengahkan teks ke tengah dari formatnya. Terus ini ada ukuran dari kolomnya. Terus di sini ada looping yang mana digunakan untuk menampilkan data. Jadi ada max width, ini menilai ukuran panjang dari tabel tersebut seberapa panjang. Terus kemudian ini juga ada for row. Row ini nanti dari barisnya. Terus ini ada ukurannya lagi. Nah, di sini ada header row. Ini header row ini berfungsi untuk membuat samping-samping kanan kirinya. Di sini dimunculkan header row-nya. Nah, selanjutnya di sini masuk ke logika utama. Di sini ada quick sort by name, yang mana berfungsi untuk melakukan sorting berdasarkan nama. Di sini memiliki 3 parameter yang perlu diisi argumen. Yang pertama yang wajib diisi adalah students. Student ini nanti berisikan data dalam bentuk list. Kemudian ada low height-nya. Low ini adalah awalnya dan height ini adalah nilai besarnya. Di sini akan dicek juga jika posisi awal belum diberikan, maka dimulai dari indeks pertama. Yang kedua, ini jika posisi akhir belum diberikan, maka posisi yang digunakan adalah posisi akhir. Jadi kita bisa mengambil posisi listnya itu dari awal sampai akhir, atau custom dari tengah ke akhir, dan seterusnya. Terus ini ada fungsi rekursi, berhenti jika rentang data tinggal satu elemen atau tidak valid. Jadi jika low atau nilai bawahnya ini kurang dari ukuran high, maka akan mencari pivot, yang mana ini nanti masuk ke fungsi setelah ini, yaitu namanya partition biname. Ini jadi di partisi, setiap namanya dipotong-potong-potong. Terus kemudian di sini ada quick sort by name, ini memanggil fungsi ini. Fungsi dan jadi diulang lagi sampai ketemu datanya, sampai ini low-nya lebih besar daripada high. Kemudian akan dimunculkan return students.
Di sini ada partition by name. Partition itu sendiri berfungsi untuk memisahkan, memecah belah setiap karakter yang ada di namanya. Jadi nanti akan dipisah. Ini adalah logika untuk pemisahan. Biasanya digunakan untuk mencari pivot. Nah, selanjutnya adalah quicksort berdasarkan absensi. Sama dengan sebelumnya, di sini juga diminta untuk menggunakan argumen student. Student ini nanti berisikan list dari student atau siswa. Terus diminta untuk low sama high ini sebenarnya adalah opsional karena sudah didefinisikan di parameter defaultnya yaitu non dan non. Nah, di sini ada pengecekan sebelumnya. Jika low adalah non, maka low-nya adalah 0. Artinya ketika low-nya itu adalah nilai default, maka dimulai dari indeks ke pertama. Terus selanjutnya ini jika high is known, artinya jika parameter high ini adalah kosong, maka dihitung len ini adalah menghitung seberapa banyak datanya dan dikurangi 1. Karena di Python itu dimulai dari 0. Contoh, kita ada memiliki 5 data. Kalau kita mengambil 5 data di Python itu atau data terakhir, kita tidak mulai dari angka 1, melainkan dari angka 0. Oleh karena itu, kita perlu adanya pengurangan di sini, sehingga kita membaca indeks keempat sebagai indeks sebagai data kelima. Begitu. Sama seperti sebelumnya, di sini juga ada fungsi rekursif. Ini fungsi partitionnya, jadi dipisah-pisah lagi. Terus di sini kita menggunakan logika pencarian binary search karena efisiensinya lebih tinggi daripada fungsi-fungsi seperti linear search dan lain sebagainya. Di sini kita mencari pivotnya juga, kita mencari left, right. Nah, ini untuk left-nya didefinisikan sebagai 0 dan right-nya itu atau height-nya ini dihitung dari panjang student dikurangi 1. Kemudian target lower-nya ini adalah targetnya itu jadi gini. Karakternya itu mungkin ada yang acak-acakan, A besar, B besar, ada C kecil, D besar. Nah, maka dari itu kita perlu menggunakan lower agar semuanya setara sebagai angka huruf kecil semua. Di sini terjadilah proses binary search-nya. Jadi ketika left kurang dari sama dengan right atau nilai low kurang dari sama dengan dari nilai besarnya, maka dia akan dicari mid-nya, nilai tengahnya dengan cara nilai low ditambah nilai besar dibagi 2 terus dibuatkan yang terkecilnya. Terus ini adalah mid name. Jadi mid name ini mencari data dari student ini, data list ini nilai tengahnya apa gitu. Ini indeks ke mid, ini indeks ke tengahnya, terus diambil namanya dan dijadikan lower juga atau jadikan karakter kecil juga. Terus ini dicek jika mid name atau nama tengahnya yang diambil tadi sama dengan target lower atau targetnya yang kita cari, maka akan memunculkan data student tersebut dengan nilai indeks yang tengah. Jika mid name kurang dari atau nama tengah tadi kurang dari target lower, maka akan menambahkan indeks left-nya atau indeks low-nya dimulai dari tambah 1 lagi. Dan sebaliknya, kalau else ini jadi yang karena ditambahkan 1, jadi semakin menyempit. Ini binary search berdasarkan absen. Sama dengan sebelumnya, mencari nilai kiri, mencari nilai kanan, dan juga mencari nilai tengah. Dan nanti akan dipersempit lagi sampai menemukan data yang dicari. Gitu. Di sini ada class students. Class student ini nanti berisikan fungsi-fungsi get nama dan get absen. Nah, di sini terdapat dua parameter yang wajib diisi, nama dan absen. Sorry, ada satu parameter yang wajib diisi dan satu parameter yang tidak wajib diisi atau opsional. Di nama ini ada nama, ada absen. Nama ini wajib diisi dan untuk absen tidak wajib diisi. Kemudian di sini adalah app data dir. Jadi kita menggunakan sistem pembacaan file di dalam directory.
Oleh karena itu, program ini tidak bisa dijalankan menggunakan Google Colab, karena di Google Colab kita tidak memiliki akses untuk menambahkan folder dan juga menambahkan file. Di sini ada lokasi dari aplikasi kita, di sini ada app data, jadi nanti di sini berisikan data-data kelas dan juga data siswanya. Ini ada data siswa, ini ada data absen, dan ini adalah data sekolahnya, data kelasnya, sorry. Terus kemudian di sini kita memastikan apakah ada app data ini apakah ada. Jadi jika tidak ada, maka kita perlu membuat folder tersebut. Di sini ada load class, artinya kita membaca semua kelas yang ada di data JSON tadi, yang ada di classes ini. Ini dicek, jika tidak ada maka akan mereturn kosong. Jika ada maka akan dibuka menggunakan with open class filenya ini, terus datanya di load dalam bentuk JSON. Ini ada fungsi untuk menyimpan kelas. Menyimpan kelas ini jadi kita seandainya kita ingin menambahkan data kelas, maka akan disimpan dalam bentuk JSON. Kalau filenya tidak ada, maka sistem akan secara otomatis membuat data tersebut atau file tersebut. Nah, ini ada add new class, ini ketika kita menambahkan filenya. Jadi formatnya JSON-nya seperti ini. Ada nama kelasnya, dan juga ada created at. Kita menggunakan datetime untuk pembuatan kelasnya. Terus di sini ada display classes. Display classes ini berfungsi untuk menampilkan data dari setiap kelas atau meload semua kelasnya. Di sini kita ada fungsi load class. Load class ini digunakan untuk membaca file tadi, file JSON-nya. Terus kita akan lakukan looping untuk membaca list dari kelas tersebut. Terus kita menggunakan printable, fungsi yang sudah kita definisikan di awal untuk memunculkan nama kelasnya. Sini adalah classroom. Di classroom ini nanti kita berfungsi untuk mengelola data siswa dan absensi pada satu kelas. Jadi ketika kita udah join dalam suatu kelas, maka kita menggunakan classroom ini sebagai tools utama kita untuk mengelola kelas. Di sini terdapat fitur get name class, jadi kita dapat memunculkan nama kelasnya, memunculkan data siswanya dengan cara, nah di sini ada fungsi sorting, terus ini adalah fungsi untuk looping, fungsi looping untuk membaca list siswa. Ini ada printable, memunculkan data siswanya dalam bentuk tabel. Terus juga terdapat fungsi add student. Di student ini kita menggunakan variabel student di sini, student ini, kemudian ditambahkan event sesuai dengan data objek yang ada di parameter ini. Kemudian kita lakukan sorting untuk mengisi absensi. Jadi absensi secara otomatis akan terjadi di sini. Jadi sesuai diurutkan terlebih dahulu, nanti akan dimasukkan sesuai dengan urutan absensinya. Terus di sini ada make list file student, artinya di sini akan mengenerate file yang berisikan kelas, nama dan juga absensinya sesuai seperti ini. Terus di sini ada get student on list file. Jadi ini adalah proses di mana berfungsi untuk membaca dari data JSON yang sudah kita buat sebelumnya. Ini ada import student from file. Di sini kita cek path filenya apakah ada atau tidak. Jika tidak ada, maka akan muncul file dengan nama file name ini tidak ditemukan. Kalau ditemukan, maka nanti akan dibuat namanya terlebih dahulu. Path, suffix, terus lower. Jadi dia tuh diperkecil dulu semua karakter lokasinya. Jika file tersebut JSON, maka akan digunakan JSON file. Kalau tidak, maka kita akan menggunakan TXT. Sebagai contoh, kita menggunakan TXT biasa, maka hanya perlu new line untuk sebagai data baru gitu. Kalau JSON itu nanti kita perlu penyesuaian terlebih dahulu. Gitu. Terus di sini ada unique files, unique name, Unique names ini kita gunakan ketika namanya ada yang kembar. Nah, jadi
ketika namanya ada yang duplikat, maka sistem tidak akan memasukkan ke database aplikasi kita. Seperti itu. Terus di sini ada search student, ini mengurutkan siswanya, ini mengurutkan siswa berdasarkan absen. Ini adalah proses pencarian siswa berdasarkan absen. Ini pencarian berdasarkan nama. Kita di sini menggunakan binary search bname. Ini sebenarnya adalah pemanggilan fungsi-fungsi yang sudah kita definisikan sebelumnya. Ini adalah proses absensi di mana kita akan membuat sebuah data objek yang berisikan nama, absen, tanggal absennya, dan juga statusnya. Dan disimpan dalam bentuk JSON. Kemudian di sini ada list absennya. Kita memunculkan list absen. Jika file tidak ada, maka file absen belum ada. Jika sudah ada, maka akan dicek lagi dan akan dimunculkan dalam bentuk tabel. Nah, ini adalah fungsi absennya. Fungsi absen, attendance. Ada kelas attendance, ada get student, get by date, get statusnya. Di sini adalah manage class menu. Ini adalah menu utama dari aplikasi kami. Ini fungsi untuk menambahkan kelas. Di sini hanya fungsi-fungsi view saja karena main function dari aplikasi kami sudah kami jelaskan sebelumnya. Nah, ini hanyalah menu-menu untuk menampilkan data saja. Nah, ini adalah menu, ada import, ada tambah siswa, tampilan siswa, absensi, dan seterusnya. Oke, agar tidak perpanjang waktu, kita langsung demonstrasi programnya. Di sini kita mulai dari pemunculan banner, terus di bawahnya ada daftar kelas. Jadi kita bisa memilih kelas atau menambahkan kelas sesuai dengan keinginan kita. Contoh kita ingin menambahkan kelas baru, kita pilih nomor 3. Nama kelasnya adalah RPL X11 atau RPL 12. Nah, setelah itu kita secara otomatis akan diarahkan atau masuk ke kelas tersebut. Di sini kita akan mengimpor siswa terlebih dahulu. Import. Kita cek dulu apakah ada nama siswanya atau tidak. Di sini kita pilih nomor 3, maka belum ada siswa. Di sini kita akan mencoba untuk menambahkan siswa menggunakan file. Di sini saya menggunakan file siswa.txt. Kita coba import siswa, terus kita masukkan lokasi filenya yaitu siswa.txt. Maka secara otomatis 6 siswa berhasil diimpor. Dan di sini ada kelas baru. Di bagian app data ini ada kelas baru. Ada kelas RPL2 dan juga ada RPL2 JSON. Ini berisikan nama siswanya. Oke, kita lanjutkan untuk mencoba untuk tampilkan siswa. Nah, seperti ini. Jadi, nomor absen sudah surut sesuai dengan nama siswanya. Terus kemudian kita coba tambah siswa secara manual. Namanya coba Astra. Nah, kita coba lagi lihat datanya. Apakah ada data baru? Di sini ada Astra dengan nomor absen nomor 5 sesuai dengan data RPL 12 JSON. Terus di sini kita bisa untuk menginputkan absen. Sebagai contoh saya akan masuk ke nomor 4. Di sini kita bisa pilih menunya, bisa pilih metode yang digunakan dalam pencarian. Kita bisa pakai nama atau nomor absen. Di sini kita coba pakai nama terlebih dahulu. Nama siswanya Alul. Nah, ini akan muncul siswa terpilih. Tanggal absensinya sekarang 2026, 05, dan 06. Oke, hadir. Maka akan tersimpan absensi Alul berhasil disimpan. Di sini akan generate file absen. Di sini bentar, nanti secara otomatis harusnya sudah ada absennya. Oke. Sekarang kita coba tampilkan absensi. Nanti ada data absennya seperti ini. Alul hadir gitu. Terus selanjutnya kita coba masuk ke menu 6. Itu cari data absensi berdasarkan nama. Contoh saya mau mencari nama Alul. Maka akan muncul data absensinya. Tanggal 2026, tanggal 6 bulan 5 2026,
Nomor absen 2, namanya Alul, statusnya hadir, begitu. Terus kita akan mencoba masuk ke menu nomor 7, yaitu pindah ke kelas lain. Pindah kelas lain ini artinya kita diminta, kita ingin berpindah kelas untuk mengelola kelas lain. Contoh saya ingin mengelola kelas 10A. 10A. Oke, di sini kita udah masuk ke kelas 10A. Kalau kita coba tampilkan siswa sama, cuma yang tadi tidak ada Astra, karena Astra saya tambahkan di kelas 12 RPL. Oke, dan menu terakhir adalah keluar aplikasi. Maka aplikasi sudah selesai berjalan sesuai dengan rancangan. Ini adalah file absen tadi. Oke, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.